Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Triani. Saya di sini menjabat sebagai Ketua dan Manajemen Packaging. Di sini kami akan mempresentasikan proposal usaha yang kami buat. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan usaha bisnis yang kami buat, yaitu usaha microgreen kangkung. Nama usaha kami adalah Mocha Fresh. Mocha Fresh terdiri dari dua kata, yaitu mocha yang berarti singkatan dari microgreen organik kangkung dan fresh yang berarti segar. Kami yang beranggotakan Anissa Triani sebagai ketua dan manajemen packaging, Fani Nurfitriani sebagai manajemen pemasaran, Dania Resdiani Putri sebagai manajemen keuangan dan manajemen administrasi serta sumber daya manusia. Struktur organisasi: Ketua Anissa Triani. Saya Fani sebagai manajemen pemasaran. Dengan job desk saya yaitu melakukan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk dan memperoleh profit. Dan merencanakan marketing research dengan mengikuti perkembangan pasar. Saya Anissa Triani sebagai manajemen packaging dengan job desk saya yaitu mengemas dan mengecek barang yang diterima dari hasil produksi. Lalu barang dikemasi dengan cara by piece, kemudian koli atau grosir atau kardus. Setelah itu barang ditata dengan rapi dan dilakukan pengecekan ulang. Saya Dania Putri Resdiani sebagai manajemen keuangan dengan job desk saya yaitu mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin dengan menjalin kerjasama antar manajer lainnya. Dan juga saya sebagai manajemen administrasi dan sumber daya manusia dengan job desk saya yaitu mengatur peranan dan hubungan setiap sumber daya manusia di dalam perusahaan secara efektif dan efisien, mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan, serta mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Kami juga memiliki bisnis plan. Yang pertama ada judul yaitu Mocha Fresh kangkung enak dan sehat ditanam dengan cara microgreen super organik. Yang kedua ada ringkasan. Di dalam kangkung microgreen ini terdapat banyak sekali nutrisi. Kangkung ini memiliki sifat pencahar ringan sehingga dapat digunakan untuk mengobati pencernaan dan sembelit. Kangkung microgreen ini juga memiliki banyak manfaat. Contohnya dapat mengurangi kadar kolesterol, mencegah kanker dan meningkatkan kesehatan mata. Sayur ini juga cocok untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kangkung yang ditanam dengan cara microgreen ini tidak perlu memerlukan lahan yang sangat besar. Visi dan misi. Visi menjadi salah satu usaha pertanian kangkung terbaik di Indonesia dan mewujudkan usaha pertanian yang unggul yang berorientasi pada pemberdayaan sosial, ekonomi, dan ekologi. Misi jangka pendek: 1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneur di bidang pertanian. 2. Menghasilkan produksi tanaman yang berkualitas dan memiliki daya saing. 3. Menjadikan suplir tanaman kangkung. 4. Mendorong dan memfasilitasi ide-ide kreatif anggota maupun pekerja. 5. Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan para pekerja. Misi jangka panjang: 1. Membangun usaha yang kreatif, inovatif, kontributif, dan distributif dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Mengelola usaha dalam bidang pertanian dan perusahaan dengan berorientasi pada bisnis yang profit benefit dan mengalami pertumbuhan. 3. Membangun aliansi strategis atau jaringan dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi perusahaan dengan model kerjasama yang saling menguntungkan. 4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman microgreen. 5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman microgreen. Analisis SWOT, Strengths,
1. Tidak memerlukan lahan yang besar. 2. Tidak membutuhkan pupuk tambahan atau pestisida. 3. Cara membuatnya mudah dan murah. 4. Karena dipanen mudah, hama dan ulat tidak sempat muncul. 5. Sayur yang dihasilkan sangat kaya akan nutrisi, sumber terbaik dari enzim dan kaya akan protein. 6. Rasa yang dihasilkan enak karena usianya masih muda. Weakness 1. Hanya dapat dipanen sekali dan tidak dapat tumbuh kembali. 2. Harus selalu terkena cahaya matahari, karena jika tidak warnanya akan pucat dan tidak boleh terkena air hujan. 3. Karena akarnya kecil jadi mudah tumbang. 4. Jika terlalu lembab akan membusuk. Opportunities 1. Resiko kegagalan cukup kecil karena caranya mudah. 2. Sudah dapat dipanen dalam waktu seminggu. 3. Menjadi suplir sayur microgreen kangkung. 4. Dengan nutrisi yang lebih banyak, sayuran ini akan menarik masyarakat yang ingin hidup sehat dengan mudah. 5. Peluang permintaan dari restoran-restoran vegetarian. Threats 1. Untuk menjadi suplir microgreen kangkung untuk restoran sedikit sulit bagi pemula. 2. Persaingan dengan perusahaan lain. 3. Kualitas benih yang digunakan. Strategi bisnis yang pertama ada direct selling, yaitu menjelaskan dan mengenalkan produk kepada konsumen, menargetkan sasaran penjualan produk yaitu middle to high class, melakukan pendekatan kepada konsumen, melakukan door to door, mengatasi keberatan konsumen, dan mengunjungi ulang untuk mendapatkan konsumen lebih. Pemasaran juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk meningkatkan penjualan kami. Yang kedua ada brosur, yaitu bentuk promosi yang akan dilakukan dengan desain yang menarik dan memiliki nilai tersendiri. Menjelaskan dengan cara singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Bentuk promosi akan dilakukan di media sosial. Yang ketiga ada online marketing dengan cara membuat video marketing, membuat situs website, mengunggah foto-foto produk, melakukan sosial media marketing, dan melakukan promosi dengan bekerjasama dengan influencer. Yang keempat ada kartu stem. Dengan cara membuat kartu stem adalah salah satu bahan promosi untuk meningkatkan penjualan dan menarik perhatian pelanggan. Yang kelima stiker, yaitu dengan cara mendesain stiker yang menarik dan memiliki ciri khusus yang berlogo produk kami, yaitu Mocha Fresh. Mencantumkan info dan deskripsi menarik tentang produk kami untuk menarik perhatian dan meyakinkan para konsumen. Saya akan menjelaskan tentang analisis masa depan industri. Dalam perspektif masa depan, kami tentunya tetap menjaga kualitas dan kuantitas perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi dan stabil. Apabila ke depannya kami mendapat konsumen dengan jumlah yang banyak, tentunya kami akan meningkatkan hasil produksi dan juga pemasaran. Kami juga akan membuka anak perusahaan di daerah lain yang mempunyai perspektif, baik itu dari segi lingkungan maupun kondisi masyarakat sekitar. Adapun analisis persaingan tidak hanya mampu mempertahankan dan memperbaiki kualitas dan pelayanan, menghasilkan harga jual yang kompetitif dan sesuai dengan daya beli konsumen yang sulit diprediksi, dapat bersaing dengan perusahaan lain, bisnis atau tempat tertentu saling keterbukaan. Guna menunjang hasil persaingan yang baik, kami akan lebih selektif dan inovatif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Segmentasi pasar yang dimasuki. Di segmentasi geografisnya, kangkung microgreen menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Kangkung microgreen ini dapat ditawarkan di perkotaan, di pinggiran kota, bahkan pedesaan. Secara demografis, kangkung microgreen menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Kangkung microgreen ini untuk semua kalangan dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada benih microgreen organik, yang kedua ada media tanam steril dapat berupa kompos, kokopit, rokul, ataupun media tanam campuran. Yang ketiga ada wadah, dan yang terakhir adalah botol sprayer. Saya akan menjelaskan tentang proyek keuangan yang kita gunakan untuk menjalankan perusahaan ini. Modal usaha yang kita gunakan didapatkan dari iuran anggota, tabungan, serta pinjaman keluarga.
Untuk menganalisa suatu usaha perlu menentukan biaya produksi, yaitu biaya tetap atau investasi dan biaya variabel atau operasional. Analisis finansial sangat dibutuhkan dalam usaha apapun untuk mengetahui tingkat efisiensi serta tingkat keberhasilan usaha dan layak tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Biaya tetap. Barang atau kebutuhan yang kita gunakan adalah wadah dengan kuantitas 5 buah dengan jumlah harga 25.000, botol sprayer dengan kuantitas 3 buah dengan jumlah harga 30.000, serta botol bekas dengan kuantitas 20 buah yang dapat didapatkan dengan gratis. Jadi total biaya tetap adalah 55.000. Biaya variabel. Barang atau kebutuhan yang kita gunakan adalah benih kangkung dengan kuantitas 5 bungkus dengan jumlah harga 50.000, media tanam campur dengan kuantitas 1 dengan jumlah harga 20.000, plastik kemasan dengan kuantitas 1 bungkus dengan jumlah harga 15.000, dan stiker label kemasan dengan kuantitas 100 buah dengan jumlah harga 10.000. Jadi total biaya variabel adalah 95.000. Biaya gaji. Dikarenakan kita masih memulai usaha sendiri dan belum memiliki karyawan, jadi tidak ada pengeluaran untuk hal ini. Biaya transportasi dengan jumlah Rp30.000. Jadi biaya total adalah Rp180.000. HPP Rp180.000 dibagi 100 piece sama dengan Rp1.800. Jadi HPP Rp1.800 akan dijual dengan harga Rp2.500 dengan mempertimbangkan harga di pasaran dan keuntungan yang didapat. Total penerimaan adalah Rp2.500 dikali 100 piece sama dengan Rp250.000. Dengan pendapatan Rp250.000 dikurangi Rp180.000 sama dengan Rp70.000. Dan kami juga telah menghitung rasio yang tertera pada PowerPoint ini. Perhitungan analisis rasio di atas diperoleh bahwa nilai rasio sebesar 1,38. Nilai tersebut lebih dari 1. Maka usaha pertanian kangkung microgreen kami layak untuk dijalankan karena mendapatkan keuntungan. Analisa break-even point atau balik modal. BEP sama dengan keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa kali produksi dalam 1 bulan. Misalkan 180.000 kurang dari 70.000 dikali 2 dikali 2 bulan, atau 180.000 kurang dari 280.000 dalam waktu 2 bulan atau 6 kali panen, maka break even point awal kami akan kembali. Ini yang menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Demikian proposal usaha ini kami buat. Kami memohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang membantu proses penyusunan proposal bisnis ini. Terima kasih juga kepada guru pengampu serta para pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal usaha yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bisa bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.